Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, akhwatillah wal ummahat, mudah-mudahan selalu pian-pian Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan selalu dimudahkan untuk beribadah dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Jamaah rahimakumullah, maksud dari mengantongi nama-nama pian kedepannya karena berkenaan dengan keperluan laporan. Jadi karena Ulun termasuk juga Ustadz Jailani atau Adil Ulun juga itu terdaftar sebagai penyuluh agama Islam non PNS untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara. Jadi setiap bulan itu mesti melaporkan kegiatan. Dan untuk 2023 laporan itu mesti dilengkapi dengan absen. Jadi nama dia dicatat bukan untuk mendapat bantuan kan. Kalau kamu lagi maka didata semalam aja apabila bantuannya. Kalau makanya perlu jelaskan. Jadi sekedar itu keperluan absen. Jadi nanti ulun ketik di komputer nama-nama pian tersebut. Jadi setiap kali kita pertemuan baru pian mengirimkan tanda tangan. Tapi aman insya Allah, itu bukan tanda tangan tagihan hutang Pak. Kalau Bang pian khawatir, jangan-jangan ini pernyataan bahwa kami punya hutang sekian. Ada. Jadi kita bakal lagi dulu bahasa orang Banjarnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita belajar bukan hanya hari ini. Kita ngaji sudah sejak lama. Persoalan keikhlasan pun tidak meragukan lagi tentang ikhlas itu di dalam hati pian masing-masing. Artinya kalau ini absen bukan berarti kemudian lalu hadir karena diabsenkan. Jadi ini murni semata-mata kelengkapan administrasi ulun untuk pelaporan setiap bulan. Dan ulun yakin sebelum adanya absen ini pun dia sudah rajin pengajian sebelumnya. Artinya kehadiran absen ini sedikit pun tidak mempengaruhi keikhlasannya insya Allah. Karena pentingnya ikhlas itu amal yang kecil, amal yang sedikit kalau kita lakukan dengan ikhlas itu nilainya besar di sisi Allah. Ketimbang amal perbuatan yang banyak, amal perbuatan yang besar tapi kosong dari keikhlasan, maka bisa jadi
di sisi Allah nilainya 0 atau 0. Kalau bahasa kita zong. Dan masalah niat itu adalah masalah privat. Maksud masalah privat, satu sama lain tidak punya hak untuk menilai, menghakimi orang lain. Itu rahasia kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah masjid. Jadi sebuah masjid itu dari dulunya ini ulun masih mengkondisikan yang berpandai karena satu gigi hilang dicabut, jadi rasa serba salah model berpandai itu nggak rasa model rasa kada pas andakannya. Jadi mohon dan berharap dimaklumi. Jadi ada sebuah masjid. Sebuah masjid itu sepi dari jamaah. Sepi dari jamaah. Padahal masjid rumah Allah. Kenapa kau umat Islam sepertinya malas untuk menjadi tamu Allah? Lalu oleh kepanitiaan pengurus yang baru, beliau punya gagasan, punya pikiran bagaimana masjid itu menyenangkan, bagaimana orang berlomba-lomba ke masjid. Akhirnya beliau punya ide. Di masjid ini biasanya hanya di waktu-waktu sholat saja dibuka, lebih daripada itu berkunci. Lalu jadi masjid harus 24 jam harus dibuka, karena itu rumah Allah. Dan biarkan orang-orang musafir bisa istirahat, kalau perlu disediakan tempat istirahat. Kalau istri kita rest area, tempat istirahat. Kemudian awal-awalnya memang jadi sini ditentang oleh kepengurusan yang lain, ngapain? Tapi setelah diberikan penjelasan bahwa kita tidak bisa memaksakan orang itu harus berpikir seperti kita yang memiliki kesadaran. Harus kita berdakwah dan harus kita berkorban. Akhirnya program demi program, sampai salah satu programnya hadiah umroh buat orang yang rutin sholat subuh berjamaah. Bayangkan, dikasih hadiah umroh, sudahnya makan gratis, ngopi gratis, sarapan gratis. Ternyata dengan cara seperti itu membludak masjid. Lalu ada yang berkomentar. Apa komentarnya? Ini salah. Salahnya di mana? Ini sama mengajarkan orang tidak ikhlas, berharap dapat undian, berharap makan gratis, berharap wifi gratis. Apa kata pengurus masjid? Kami tidak ngurusin niat orang. Yang kami inginkan bagaimana masjid ramai. Urusan niat itu adalah privasi masing-masing. Dijawab kayak gitu aja. Coba pian perhatikan, kenapa haul abah gurus kumpul tuh membludaknya luar biasa. Hampir setiap titik-titik tertentu tuh ada yang menyiapkan. Jadi seakan-akan orang tuh, wah, ulun sampai hari Ahad tadinya ke Bangkal, itu paling 1 kilometer jalan Trikora itu lebih setengah jam antri macetnya. Padahal kalau jarak tempuh paling setengah kilometer, cuman laju udah berjalan batis. Ternyata setiap titik ada relawan yang mobil itu sengaja di-stop untuk diberikan bingkisan, suruh singgah, suruh makan. Jadi lalu ini menjadi nge-booming. Jadi orang merasa, wah, berkat abah guru sekumpul, berkat ini dan sebagainya, semangat orang. Bahkan ada yang gratis ngopi, gratis 1 liter minyak, gratis ini dan sebagainya, sehingga itu memicu orang semangat. Coba kalau umpama gratis makan siang buat yang sholat zuhur, bisa. Yuk. Yang ada sekarang ini kan Jumat barokah ya, sepekan sekali. Coba umpama ini kita bikin semacam ilustrasi aja dari muka sini. Nah, berapa buah rumah di sana ada yang menyiapkan bagi yang jamaah sholat zuhur, silahkan ngopi gratis disediakan. Banyak orang lewat situ, banyak lewat.
Wah ini aja dah hendak minum gratis saja. Kita tidak punya hak ngurusin niat orang. Yang jelas kita berdakwah. Subhanallah. Kalau di Masjid Jogokarya itu untuk sholat subuhnya aja sarapan pagi menyiapkan lebih dari 1000 piring sholat subuh. Karena masjid itu memang mesti menyenangkan. Kita kadang-kadang kekanak-kanak bergaya bersedia pak pekat tahu pekat mbak rotan. Woi jangan bergayaan bulik. Anak-anak kok disuruh pulang. Kalau di masa kecil sudah mereka tidak terbiasa ke masjid, nah kayak apa kalau sudah Tuhan? Ada pedenya ke masjid, kenapa? Ada dana patuhnya. Ada dana patuh. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekedar refleksi ya, renungan sepanjang jalan Trikora hendak ke Bangkal. Padahal jarak tempuh itu kurang lebih setengah kilometer, tapi antrinya macetnya setengah jam lebih. Jaka-jaka ada macet paling 2-3 menit udah tembus ya. Ada sampai semenit juga tembus naik mobil, paling setengah menit tembus. Kalau setengah pal ini lebih setengah jam. Karena antusias warga-warga mendukung, kemudian membesar-besarkan. Sementara nyata-nyata kadang-kadang kan kita tidak peduli ke majelis, tidak ada yang mendukung, malah dicibir kan rokok majelis, malah sampai kadang-kadang seperti itu. Jadi perlunya ternyata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong untuk membangun ketakwaan kepada Allah dan untuk membangun kebaikan, bukan saling iri dengki, bukan saling menjatuhkan. Dalam kebaikan itu mesti bahu-membahu kita. Itu amanat perintah Allah. Baik, kita lanjutkan baca kitab Tambihul Ghafilin, bab tentang keajaiban sedekah, apa saja yang dapat tertolak dari seseorang karena dia bersedekah, maksudnya musibah. Ada tinggal sedikit lagi perkataan penulis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allah. Wa yuqalu sab'u khisalin turbis sadaqata wa tu'azzimuha. Ada 7 perkara sedekah itu kecil menjadi besar, sedekah itu sedikit menjadi banyak nilainya. Jadi kalau kita bersedekah, maka 7 perkara ini penting kita ketahui agar keterbatasan kita bersedekah apa adanya itu nilainya besar di sisi Allah. Jadi paribahasanya 500 perak, tapi 7 perkara ini kita perhatikan bisa nilainya lebih dari 5 miliar. Bagi orang kaya yang berinfak 5 miliar tapi tidak memperhatikan 7 perkara yang akan ulun sampaikan. Tapi pun ada duitnya, kenapa pilih sedikit ya? Ini bagi kita yang memang kebetulan memiliki keterbatasan. Awwaluha ikhrajuha min halalin. Ikhrajuha min halalin. Keluarkan sedekah itu dari harta yang halal. Nah, kalau harta tersebut umpama titipan orang, maka bapak dah lawan yang bersangkutan. Kalau umpama sekedar halangan, bapak dah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha sempurna, Allah itu maha baik, Allah itu maha bersih dan suci,
dan Allah tidak menerima kecuali yang bersumber dari yang baik pula. Kalau menurut logika kita, benda itu begitu suci bersihnya, bernilai, lalu kita hendak mencapai, kira-kira kita berhasil didulukkan tangan kita atau kita biarkan tangan seadanya menyentuh benda tersebut? Pasti kita bersihkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak membersihkan, tangan kita menjadikan yang bersih itu menjadi kotor. Allah Maha Suci, dan Allah hanya menerima sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Jadi yang pertama, bersedekahlah dari harta yang halal, biar sedikit itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah. Menolakakan umpama 100 orang tokoh agama umrah, tapi hasil korupsi besar, tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi bersedekahlah walaupun sedikit, tapi pastikan itu bersumber dari yang halal, maka nilainya besar di sisi Allah. Kemudian yang kedua, i'ta'uha min juhdin muqillin. I'ta'uha min juhdin muqillin, yakni yu'ti min malin qalilin. Bersedekah mulai dari kita ada banyak di sini. Wanda ke bersedekah ya, mahadang kena bilanya penghasilan meningkat. Kelamaan. Siapa yang menjamin umur kita sampai? Tidak ada yang menjamin. Pada saat kita ada berduit, disitulah kalau kita masih bisa bersedekah, nilainya besar. Kalau kita pas tak pelujur, maka nang kaya itu tuh nang biasanya kita tuh berat bersedekah, berpikir gesan unda aja kada cukup, buat saya aja masih kurang. Nah, jadi yang kedua, bersedekah pas lagi rahat kita, tipis juga keuangan, tapi kita tetap bersedekah, disesuaikan dengan keadaan. Maka walaupun nilainya kecil, umpama 500 perak, tapi saat itu kita pas lagi karing jual, pada ringan, dompet hendak habis dua isinya, tapi kita tetap bersedekah, maka nilainya besar di sisi Allah. Jadi kalau kita bikin perbandingan, ada orang punya uang misal 10 juta, bersedekah dia 100 ribu, dengan ada orang yang punya uang 10 ribu, bersedekah dia 500 perak. Di sisi Allah yang 500 perak itu lebih besar dari yang 100 ribu. Tapi di mata kita jelas 100 ribu lebih besar dari 500 perak. Kada kegampangan, padahal kada tapi ada juga, tapi tetap bersedekah, itu luar biasa. Nenek, mana nenek? Masya Allah, ulut salut dengan nenek. Luar biasa nenek. Kadang-kadang Jumat datang ke jalan, hendak menampung di sini. Titip nabung sini. Nah, nenek tak menjual teng-teng aja sini. Tapi menabung itu bonal, apalagi nilainya memang besar. Wasalisu ta'jiluha makhafat al-fawti. Yang ketiga, segerakan. Jangan, kalau istilah dulu BGPL, balas nggak perlu, lama aja lah, singkatannya BG balas. Kalau gitu singkatannya
Jadi segerakan dengan alasan kalau pindah kada sawat penyesalannya, penyesalan. Jadi yang ketiga, menyegerakan sedekah karena khawatir mun kada wayah ini kalau pindah nggak sempat. Kenapa menjadi besar? Karena kebanyakan kita menunda. Kena gen mahadang awal bulan, kena gen mahadang kebun yang di sana payu laku, kena gen mahadang cair BLT umpama. Padahal pada saat itu udah bisa, walaupun nilainya kecil. Itu maka pada saat itu bersedekah nilainya besar di sisi Allah. Itu yang ketiga. Ulun ini sebelum asar kita pengajian stop karena habis asar ada pengajian di kantor pajak. Tapi hari ini asar jam 3 lewat 59. Parah jam 4 juga kan, jadi masih lama. Sempat jam Mbak tanya jawab. Jangan khawatir Mbak, insya Allah. Jadi yang ketiga, kalau bisa sekarang, kenapa kena? Kenapa ujar Imam Al-Ghazali, salah satu pencirian kalau rencana baik itu akan gagal kalau yang bersangkutan terfikir untuk menunda. Bila sudah ada pikiran menunda, itu alamat cagar kada tegawi bakalan nggak terlaksana. Kalau ada pikiran kena, makanya bahasa orang Banjar dikajut. Nyamun kada dikajut kada tegawi, dikajut. Warabi'u yang keempat, tasfiyatuha makhafatal bukhli, yakni yu'tiha min ahsani amwalihi wala yu'tiha min arradihi. Pilih nang diberiakan itu nang masih baik. Alasannya kenapa? Karena kalau memberikan sesuatu yang sudah kada layak dipakai, itu tandanya masih pelit. Itu pelit namanya, memberiakan. Tapi nang kira-kira seorang itu sudah kada hakul lagi juga. Ya jadi ulun semalam, umpama kalau kita mewadai nang diberiakan wadai pabulikan yang gak laku, sore hari udah dingin, hampir basi, gak laku, dibawa pulang, itu yang dikasih, itu masih tanda pelit masih ada dalam hatinya. Jadi kalau kita bersedekah minimal sama dengan pemakan kita. Zakat fitrah kalau perlu kualitasnya lebih baik. Cuman wah ini baras larang lah. Ulun dengar di mana-mana mengeluh. Rata-rata berpindah ke baras Jawa aja. Yang biasanya nasi goreng itu kan baras Kudus ya, baras Banjar, berganti ke nasi ke baras Jawa karena lebih murah. Semuanya mengeluh. Jadi kalau kita memberi orang, nang mesti layak. Nah mestilah layak. Kira-kira orang yang menerima pun ya senang hatinya. Nah kayak apa caranya? Dikira-kira aja. Sekiranya kita posisi si penerima diberi orang nang kaya itu, nang kayak apa perasaan hati kita? Kalau perasaan hati kita masih senang, nah berarti masih layak diberikan kepada orang lain. Tapi mungkin kita aja sudah kada mau lagi, itu sama dengan memposisikan penerima seperti tong sampah, malah menghina kita. Nah jadi itu yang keempat, pilih yang bagus, pilih yang bagus. Kalau tidak salah Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau tidak salah,
dielangi oleh sahabat pemalam di rumah. Nah, orang-orang pemalam itu kan perlu tilasan uling, minimal api, sarung, atau pakaian tidur. Jadi beliau bawa masuk ke kamar, beliau bukakan lemari, pilih, suruh memilih. Nah, itu beliau luar biasa. Namun kita juga ingin sayang. Ternyata di dalam keranjang sudah itu diunjuk. Itu ya diunjuk. Menurut hampir tidak ada bersimpanan tapi datang anak di pondok ada tapi sampai ke pondok seminggu 2 minggu hilang tapi namanya di pondok ya seperti itu, sandal tapi itu biasa hilang, sandal tapi itu biasa hilang. Karena di pondok itu umumnya milik pribadi cuma celana dalam, lain pada itu bersamaan itu di pondok. Makanya kalau pian punya anak di pondok kemudian bulik, gatalan, sengkadi itu wajar. Dengaran tilasan bergantian, tilasan mandi bergantian, bukan air. Memang itu salah satunya. Tapi kalau pian masuk ke lingkungan pesantren, tapi di sini insya Allah ini masih bisa teratur. Kalau kita di sini kurangnya sedikit, dengaran kurang banyak, belum lagi kena jamuran malam hari kada sempat memutiki, bersadai semalaman binatang ini binatang itu, kemudian tilasan mandi bercampur, sudahnya sabun bergantian, selawar dalam jangan milik pribadi, itu pun hilang. Sebenarnya bukan hilang tuh, jatuh di dadaya, koler ambil. Biasanya seperti itu. Makanya sampai menjadi sebuah filsafat, bilanya nyantri belum pernah sangkadian itu belum sah menjadi santri lagi. Jadi ciri sahnya santri itu harus pernah mengalami gatalan. Itu di mana-mana, baik pesantren klasik maupun modern. Makanya sebenarnya ya perlu banyak yang perlu ditata ulang. Nah, jadi kalau kita pengen ngasih kepada orang lain, pilih yang baik. Kenapa? Karena giliran kita menerima, kita pun berharap baik. Kita pun berharap baik. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yu'tiha fis sirri makhafatar riya'i. Kalau memang tidak ada unsur dakwah, tidak ada unsur memberikan contoh, tidak ada unsur untuk menggugah orang lain bersedekah, maka yang akan membuat nilainya besar bersedekah secara diam-diam. Kalau tidak ada tujuan dakwah, tidak ada tujuan untuk mengajak orang, tidak ada tujuan untuk memberi contoh, tidak ada kepentingan itu, maka supaya nilainya besar, berikan secara diam-diam. Berikan secara diam-diam. Para salafus saleh, Imam Al-Ghazali itu menceritakan nang kaya apa supaya kada takut mahadang orang muring mangkutna baras sekantil 2 kampil, sekantong 2 kantong angkut baras diandap di muka rumah orang penerima mahadang muring. Ada yang caranya juga mencari orang yang buta supaya kada pinandu. Ada juga caranya menunggu orang miskin itu duduk teguring, masukannya di kantong. Ada juga caranya supaya tidak diketahui,
ada juga caranya. Nah, di mana kira-kira biasanya orang penerima sedekah itu lewat, digugurakannya duit di situ. Cuma menua ini kada tahu lagi yang itu. Pada dahuluan artinya. Itu masalahnya. Ada wali lagi. Perlu kita ajarkan lawan anak-anak kita. Ulun biasanya, Mbak, yang pun siapa? Ulun balik tanya, ikan pernah memilikinya ada? Belum. Berarti ampun ulah. Lain pernikahan. Padahal kan pengennya anak tuh mintanya, ulun kan gitu. Mintanya. Ajarkan. Kalau dia tidak pernah memiliki, lalu menemukan sesuatu, tetap dia berkesimpulan, ini bukan milik saya, ini milik orang. Cuman wayang ini, ya itulah sudah musibah. Mungkin ada seorang mamil, dulu orang kena, nah itu masalah. Jadi perlu kita memberikan pendidikan. Kalau bahasa arwah abah, dia jurang, yang penting jangan seorang di sini. Kayak apakah orang membunguli kita? Yang penting kita jangan membunguli orang. Biar orang jahat lawan kita, yang penting kita jangan ada perhatian jahat dengan orang lain. Masalah orang jahat itu ada aja Allah mengurusin. Ada perlu kita. Terlambat sih yang bukan. Dicatat bahasa ini kan. Biasanya kalau di kelas tuh suruh berdiri lah. Tiap hari ini ada non terapi kan? Nah, terserah aja ya. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-5. Jadi kalau tidak ada kepentingan dakwah, ngajak orang, menginspirasi, nggak ada kepentingan, maka lebih baik dirahasiakan. Maka ada juga kepentingan. Nah, lain umpama kalau kita bersedekah, dilihat orang-orang ikut sedekah, itu akan tambah besar pahala. Karena hadis riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW di tengah umum mengajak, ayo nang membawa dirham, gunakan sebagian dirhamnya. Yang bawa dinar, ayo bersedekah. Yang kada bawa duit tapi bawa makanan, ayo makanannya. Yang gak bawa makanan, kemudian juga gak bawa duit dan segalanya, mungkin membawa kain lebih, ayo dengan kain atau baju. Bahkan yang gak bawa apa-apa, kebetulan dia bawa takaran, maka gunakan takarannya untuk berbuat. Belum lagi Nabi turun dari mimbar, berdiri langsung seseorang membawa segenggam gandum, ya Rasulullah, ini sedekah ulun, dilihat oleh orang banyak. Ya Rasulullah, ini sedekah ulun untuk mereka dari Bani Mudhar. Lalu melihat si Ikum memulai bejurut. Tahu gak bejurut mbak? Berduyun-duyun. Bejurut. Itu perlu dicatat tuh kamusnya itu. Jadi bejurut, berduyun-duyun, berbondong-bondong, satu persatu terkumpul makanan dan pakaian seperti bukit. Jadi bin Abdullah, lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencontohkan kebaikan buat orang lain, maka untuknya kebaikan yang dia lakukan, kemudian dia juga mendapatkan pahala. Ini LNL ya, multi level marketing ya. Lalu ada orang yang mengikuti, dapat pahala orang itu pun juga kemudian diciplak, diberikan kepada yang memberikan contoh. Seberapa banyak orang yang mencontoh, maka yang memberikan contoh pertama dapat terus ke bagian pahalanya. Nah, jadi kalau kita pun bersedekah, kira-kira mun kelihatan orang ini orang mencontoh kada, mun cagar mencontoh. Kalau bakalan mereka mencontoh, maka jangan dirahasiakan, tampaikan, perlihatkan. Jadi ada yang mencontoh dapat pahalanya. Itu mulai kada ikhlas, kita tidak pernah disuruh ngurusin niat orang. Itu adalah rahasia masing-masing.
Itu yang keenam. Oh bukan, itu yang kelima. Sedangkan yang keenam, menghindari ucapan yang tidak nyaman. Jadi setelah kita bersedekah, jaga mulut kita. Sebab bila kita bersedekah, mulut kita menyebut-nyebut seperti membanggakan. Nunda bari nanya, jangan kan ingat kalau lagi namanya Wasuki. Oh mama gitu. Lo jangan lupa ntar kalau jadi orang kaya, ingat ya aku nih kan nih hari ini udah bantu. Maka itu menjadikan nilai sedekahnya itu nyaris tidak ada. Biarlah kita bersedekah karena Allah. Kalaupun suatu saat ternyata orang itu sukses, biarlah Allah yang kembali menggerakkan hatinya. Gak usah kita. Gak usah kita. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tidak menyakiti perasaan si penerima. Konol ini yang pengalaman minta-minta sedekah dua, dan harus banyak pengalaman. Pada bahasa kita ngasih makanan, rasanya keras makanan itu ditelannya. Maka seperti itu nasihat buat ulun, buat kita seberataan. Rahap anak makan jangan dimamai. Untungnya makan dulu, hanya kita tak bermamai. Itu pun bagusnya dinasihati. Rahap makan, ini nasihat buat ulun, buat kita seberataan. Rasa kerasnya menangguh nasi, berbumbuyan banyu mata, berderai air mata sambil makan dimamai, sangkal hatinya. Tuntung makan dulu. Itu salah satu pesan arwah abah dulu juga. Tuntung makan dulu, makan dulu, kita hendak rasa sarik juga. Memang bagusnya itu jangan pang rasa sarik lah. Ini nasihat buat ulun, buat kita seberataan. Titik penyumata bersesigan, ya Allah. Rasanya melihat itu rasanya runtuh hati. Sambil makan sambil menangis kesesakitan hati. Kenapa? Karena arwah abah bercerita masa kecil beliau seperti itu. Itu arwah abah bercerita masa kecil dan tidak perlu menceritakan lebih lanjut beliau. Tuntung makan di sini. Jangan disariki anakku lagi lahap makan ya. Karena Sidin menceritakan masa kecil beliau seperti itu. Kadanya nyamanan rasanya keras nasi ditabuk rasanya. Kita aja lagi makan sambil dimamai orang kayak bahasanya ada temakan kita. Nah itu 7 perkara di mana nilai sedekah itu sekalipun kecil di mata manusia besar di sisi Allah. Barangkali ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mungkin Mbak atau yang lain ada pertanyaan, ulun persilahkan.